بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Saudara sahabat Yamani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian berseri TV Yamani dalam program Road to Ramadan Jannah from Home. Pada kali ini kita akan mendengarkan ataupun kita akan mencari beberapa nilai-nilai yang coba kita kaji di dalam pelajaran kita kali ini. Di dalam peradaban manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa para nabi dan rasul. Di dalam perjalanannya mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih untuk mengkondisikan kembali umat manusia yang telah jauh dari nilai-nilai Islam. Namun pada fase itu tentunya bukan sesuatu hal yang mudah, karena ternyata banyak sekali rintangan dan hadangan yang mereka hadapi ketika mereka menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Pada saat itu tentunya Allah telah mempersiapkan mereka dengan luar biasa, dengan akhlak yang mulia, dengan kemuliaan yang mereka miliki untuk menghadapi orang-orang yang tidak suka terhadap agama Allah ini. Oleh karena itu, kali ini Yamani TV dalam program Road to Ramadan Jannah from Home mencoba untuk menampilkan figur-figur ataupun tokoh-tokoh yang menginspirasi kita di dalam perjalanan peradaban manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, Yamani akan mengangkat kisah-kisah para nabi dan rasul yang tentunya banyak ibrah yang bisa kita ambil dalam perjuangan mereka di perjalanan hidup mereka menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Dan kali ini kita akan mendengarkan tentang ibrah dan kemuliaan akhlak mereka tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, Ustaz, alhamdulillah. Gimana Ustaz, kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, khair. Kali ini kita sudah bersama dengan guru kita, Ustaz Kholyubi Maktum LC, Ustaz ya. Gimana Ustaz, keluarga sehat semua Ustaz ya? Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah, sehat, berkah. walafiat. Ustaz, tadi sedikit saya gambarkan bagaimana tentang perjalanan peradaban manusia itu ternyata Allah telah menurunkan para nabi dan rasul ya. Dan salah satunya Allah telah menurunkan atau mengangkat seorang manusia yang mulia yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ternyata mendapatkan julukan yang luar biasa Ustaz ya, yaitu Khalilullah dan Abul Al-Anbiya Ustaz ya. Ya. Nah ini mungkin Ustaz bisa menceritakan bagaimana tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika lahir, kemudian mendapatkan kemuliaan, diangkat sebagai nabi dan rasul, dan perjalanan dakwah beliau menegakkan kalimatullah di muka bumi ini Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ustaz Ramli yang saya hormati, alhamdulillah kita bersua di majelis yang mulia ini. Juga sahabat Yamani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan awal tadi tentang gelar Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih Allah dan kekasih Ar-Rahman. Tentu dengan segenap kemuliaan yang Allah siapkan untuk Nabi Ibrahim, dan juga karena beliau memang layak untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan segenap perjuangan yang beliau lakukan. Nah kita lihat memang Allah sudah menyiapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu kondisi di mana masyarakat kala itu sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Dari nilai-nilai ketauhidan. Jadi secara umum ada tiga kategori penyembahan di kala Nabi Ibrahim diutus. Itu maksudnya ketika Nabi Ibrahim sudah ada atau memang sebelum beliau
sudah terjadi kerusakan yang luar biasa. Memang ketika Allah hadirkan Nabi Ibrahim, kondisinya sudah sangat rusak parah. Jadi ada 3 penyembahan masyarakat kala itu. Ada yang menyembah patung-patung dari kayu gitu kan. Patung dari kayu, patung yang dari kayu. Kemudian juga ada yang mereka menyembah raja-raja mereka yang masih hidup. Yang masih hidup mereka sembah. Termasuk juga mereka menyembah benda-benda angkasa seperti bintang, bulan, dan yang menurut mereka besar lah, mereka sembah juga. Jadi mereka menyembah patung buatan mereka dari kayu-kayu, kemudian menyembah raja-raja yang masih hidup, dan yang ketiga menyembah bintang-bintang ataupun bulan, atau semua sesuatu yang besar. Ya. Nah, termasuk keluarga Nabi Ibrahim, ayahnya atau pamannya, itu termasuk dalam kategori masyarakat yang dihormati karena pembuat patung. Keluarga besarnya keluarga gitu besarnya. Ya. Jadi apa istilahnya? Apa kalau pemahat patung? Iya, pemahat patung. Pengrajin patung. Kalau di masyarakatnya ya keluarga aristokrat lah gitu kan. Berarti jadi keluarga ningrat. Ningrat. Gitu ya? Karena keahliannya memahat patung itu untuk disembah oleh mereka. Untuk disembah. Begitu. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Allah hadirkan, yang dihadapinya pertama kali ya ada keluarganya sendiri. Notabene ayahnya. Jadi pamannya, ini penting nih, karena kita selama ini hanya tahu bahwa musuh Nabi Ibrahim alaihissalam itu Raja Namrud. Karena waktu di SD gitu, ya pokoknya Nabi Ibrahim alaihissalam musuhnya Namrud. Tetapi sebenarnya ada satu poin bahwa ternyata yang dihadapi terlebih dahulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keluarganya. Luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran itu terjadi dialog dengan ayahnya dari mulai Nabi Ibrahim usia 7 tahun itu kecerdasan akalnya itu sudah bisa melihat kerusakan yang terjadi di masyarakatnya. Umur 7 tahun, itu sudah bisa menilai ini rusak, ini benar, ini salah dalam kondisi bagaimana seorang makhluk itu menyembah penciptanya saat ya. Usia anak-anak kita 7 tahun lagi ngapain sih? Sekarang lagi main lato-lato. Sedang main lato. Nah, jadi memang Allah sudah siapkan seorang calon Nabiullah Ibrahim. Kan di antara sifat para nabi itu kan fatonah. Mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa gitu. Maka dalam dialog di Al-Quran kita dapati gitu kan, ketika ayahnya memahat patung, Ibrahim kecil tuh ya main-main di atas patung itu, sehingga nanti ayahnya marah gitu kan, nggak boleh, ini Tuhan kita. Sengaja karena naluri seorang anak bermain melihat sesuatu ya. Naluri seorang anak di samping kan dalam dialognya itu, kenapa ayah menyembah patung-patung ini? Dia tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, gitu. Hingga nanti ayahnya kan berkata, andai aja engkau udah dewasa, aku pukul pakai palu nih gitu kan. Nah, cuman ya namanya anak kecil gitu kan. Terus hingga tumbuh dewasa, nah baru tuh kemudian terjadi dialog-dialog tentang kerusakan akidah, kerusakan moral yang melanda masyarakatnya kala itu. Nah, karena memang Nabi Ibrahim yang hidup di daerah wilayah Babilonia ya, atau Mesopotamia, Irak sekarang ya. Itu kalau kita lihat dari sisi jarak para nabi itu kan belum begitu jauh dengan nabi sebelumnya, gitu kan. Tapi kerusakan akidah udah parah gitu kan. Nah, sehingga Allah utuslah Nabi Ibrahim itu alaihissalam, dan beliau Allah sebut inna Ibrahim kana ummah gitu kan. Ibrahim itu ya pemimpin, dia dakwah sendirian gitu kan, menghadapi keluarganya, menghadapi masyarakatnya, bahkan menghadapi pemimpin yang zolimnya pada saat itu yang zolim, sendirian. Coba bayangin.
Subhanallah. Makanya keberaniannya, masya Allah, membuat dia menjadi tokoh gitu kan, yang jadi oposisi gitu, Iya, iya. baik di rumahnya, di masyarakatnya maupun di negaranya gitu kan. Ini luar biasa, Ustaz. Menarik sekali. Jadi sebenarnya banyak yang kita tidak ketahui, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari usia dini, boleh dibilang begitu ya. Ketika seusia mereka mungkin bermain, ya, kemudian tidak ada semacam intuisi untuk melihat gejala sosial di masyarakat, tetapi Nabi Ibrahim sudah mampu untuk itu. Sudah mampu, dan beliau berani mengatakan sesuatu yang di luar nalarnya sebagai seorang anak kecil, dengan mengatakan, mengapa engkau menyembah ya ayah gitu ya, ayah, maka engkau menyembah patung yang engkau buat. Iya. Maka secara logika, ayahnya kalah, masyarakatnya juga kalah, bahkan rajanya juga kalah gitu. Tapi namanya kekafiran gitu. Betul, ya. Karena hingga terjadi kan apa yang terjadi, Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, diusir gitu kan. Termasuk juga nanti dalam proses dakwahnya itu, beliau tidak hanya amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar. Amar ma'rufnya, dialognya, logika mereka itu sudah dikalahkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, nanti nahi mungkarnya, beliau kan hancurkan tuh seluruh berhala. Ditinggalin satu gitu. Dan patung itu yang terbesar ya. Yang terbesar. Jadi luar biasa sekali. Jadi pertama yang beliau lakukan adalah mencoba membalikan logika masyarakat, bahwa apa yang telah mereka lakukan itu salah. Kemudian nahi mungkarnya yaitu menghancurkan berhala-berhala itu. Iya. Subhanallah ya, sahabat Yamani. Ini semakin menarik ya, penjelasan tentang bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian menjadi tokoh yang luar biasa dalam peradaban manusia ya. Iya. Jadi kalau kita flashback lagi saja, bahwa ternyata Nabi Ibrahim sendiri itu berada dalam lingkungan yang memang rusak ya. Betul. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sih yang membimbing, kemudian bagaimana kemudian bisa menjaga gitu ya kondisinya yang luar biasa ini untuk bisa bertahan dalam nilai-nilai kebenaran pada saat itu ya. Nah, karena seluruh lingkungannya sudah rusak, Nabi Ibrahim hanya sendirian gitu kan. Sendiri ya. Maka Allah sudah persiapkan calon Nabi itu, apa yang kita kenal dengan irhasnya. Irhas itu penyiapan yang Allah siapkan untuk calon Nabi. Nah, yaitu kecerdasan Ibrahim dalam mentadaburi ayat-ayat kauniyah itu. Nah, itu makanya seorang Ibrahim itu dia tumbuh dalam pengawasan Allah. Makanya menggunakan logika sehatnya, kan di surah Al-An'am kita diberikan ibrah oleh Allah. Petualangan pemikirannya, lihat kan bintang, ini besar. Iya. Tapi nanti tenggelam. Betul. Itu yang dialog luar biasa juga tadi. Iya, dialog antara dirinya dengan Ibrahim dengan dirinya. Lihat bulan, lebih besar, tapi tenggelam. Besoknya lihat matahari, lebih besar lagi. Ini pasti Tuhan. Pasti ini Tuhan ya, lebih besar dari alam ini. Nah, dari situlah kemudian Allah kasih inspirasi itu. Ini hanya benda-benda yang bisa timbul dan tenggelam. Berarti kan ada yang mengatur. Semua itu. Nah, makanya sampai kepada kesimpulan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebenarnya yang menjaga beliau sehingga mampu memilih ataupun memilah mana nilai yang baik dan nilai yang benar. Betul. Yaitu dengan mengamati saja, mengamati alam semesta, tadabbur. Kalau beliau ayat kauniyah. Betul. Kalau kita ada ayat kauliyah Al-Quran harusnya kan. Bisa ayat kauniyah. Kalau kita jalan-jalan ke alam itu bukan melihat satu sisi ya, tadi itu mentadaburi, tapi sekedar rekreasi semata. Tetapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa ya, menyelami, kemudian menarik satu kesimpulan yang luar biasa. Jadi itu ya, katanya menjaga beliau. Yang menjaga beliau tetap istiqomah dalam ketauhidan, yang beliau memang sendirian. Itu dalam sejarah.
di saat beliau di Irak itu, di Mesopotamia itu, hanya 2 orang yang beriman kepada beliau. 2 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada 2 orang kepada Nabi Ibrahim yang mempercayai ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya Siti Sarah yang kemudian jadi istri beliau. Ya. Yang kedua Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ya. Beliau itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu nggak jauh beda ya jaraknya ya. Ketika mempercayai kebenaran risalah Nabi Ibrahim, itu Nabi Lut belum jadi nabi. Nanti baru Allah utus setelah Nabi Ibrahim hijrah. Murid beliau Murid beliau istilahnya. Nah, jadi kerusakan masyarakatnya itu memang sampai pada titik nanti kan Nabi Ibrahim diusir dan disuruh dibakar kan? Itu sebenarnya kalau sejarah yang kita baca ya dalam kisah-kisah para nabi dan rasul itu sebenarnya yang mengusir itu raja atau masyarakatnya pada dakwah pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama mengusirnya itu ayahnya. Ayahnya keluarganya sendiri. Dalam ini ada khilaf di kalangan ulama, ayah atau paman gitu ya. Ya, itu masih perdebatan kan. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan ayahnya Nabi Ibrahim udah wafat. Kemudian diasuh oleh pamannya yang disebut Azar itu. Ya, apapun itu, ini keluarga terdekat lah bahasanya begitu. Karena sudah tidak lagi ketemu gitu kan, Nabi Ibrahim dianggap memusuhi Tuhan-Tuhannya, maka Azar mengusir Ibrahim. Tapi lihat, ketika pun Nabi Ibrahim diusir, adab seorang anak kepada ayahnya tetap berlaku. Sa'astaghfiru laka Rabbi, aku tetap akan memintakan ampunan untukmu wahai ayahku. Nah, meskipun nanti diklarifikasi oleh Allah di akhir ceritanya gitu kan, karena ayahnya Azar itu adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri karena dalam kondisi kekafiran ya. Dalam kondisi Subhanallah ya. Sahabat Yaman ini semakin menarik bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun diusir oleh ayah ya atau keluarga besarnya karena menyuarakan kebenaran itu, tetap mengedepankan adab-adab ya, sebagaimana seorang anak dengan keluarga. Nah, sambil menyaksikan Road to Ramadan Jannah Prom, sama-sama juga kita mengedepankan adab kita di dalam mendengarkan majelis ilmu ini dengan adab-adab yang sesuai apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ustaz, kembali lagi nih Ustaz. Jadi semakin menarik ya. Ternyata setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah mendapatkan sesuatu kebenaran ya di dalam konteks menyembah pencipta pada saat itu, Nabi Ibrahim kemudian diusir oleh keluarga besarnya. Kemudian di kondisi masyarakat bagaimana, Ustaz? Nah, jadi kondisi masyarakat ketika Nabi Ibrahim diusir karena beliau menghancurkan seluruh Tuhan-Tuhan mereka kan. Nah, ada satu momentum Allah perlihatkan kekuasaannya ketika mereka masyarakat dan rajanya memusuhi dan ada instruksi Ibrahim bakar, bunuh gitu kan. Ya, instruksinya sebenarnya satu, bunuh ya. Cuma caranya dengan dibakar. Seluruh perlengkapan itu sudah disiapkan. Nah, dalam jadi kondisi ini masuk apa kategori pembunuhan berencana? Sudah direncanakan. Itu pembuatan parit, bahkan Nabi Ibrahim dilemparkan dengan manjanik karena memang panas banget kan. Manjanik itu yang lemparan jarak jauh. Karena kalau itu saking jauh, saking tinggi besarnya api kan, kalau dari dekat orang-orang mau nganternya juga nggak berani kan? Nggak berani. Takut kena bakar. Nah, di momentum yang sangat krusial, mengerikan itu, datang malaikat Jibril. Pada saat itu itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dalam kondisi di bara api yang besar itu ya. Sudah di bara api itu. Kata malaikat Jibril, apakah engkau perlu bantuanku? Itu malaikat Jibril itu yang nanya langsung ke Nabi Ibrahim ya. Betul. Terus kata Nabi, aku nggak butuh bantuan, aku hanya butuh bantuan Allah. Nah, sekelas malaikat Jibril ditolak bantuannya karena akidahnya Nabi Ibrahim itu, masya Allah, udah qanitan lillah, dia hanya butuh Allah. Makanya ketika bantuan malaikat Jibril ditolak, Allah yang langsung bertindak. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Habis tuh apinya, orang-orang mengira gitu kan, Sudah Ibrahim akan jadi arang, hancur. Ternyata api itu hanya membuka ikatan-ikatan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Pakaian aman. Pakaiannya utuh ya? Utuh aman. Masya Allah. Nah, Masya Allah, itu mukjizat Allah bagi Nabi Ibrahim. Nah, masyarakat yang sudah seperti itu, didakwahi juga enggak bisa, enggak mempan, gitu ya? enggak lihat mukjizat juga udah tetap gitu, enggak berubah. Apa yang dilakukan? Ya hijrah. Tinggalin tuh masyarakatnya. Jadi masyarakat yang beliau lahir di sana, besar di sana itu ketika sudah tidak lagi bisa mendengarkan apa seruan Nabi Ibrahim SAW, beliau hijrah. Hijrah. Makanya nanti cucunya Nabi Muhammad kan hijrah juga dari Mekah ke Madinah kan. Konteksnya Karena udah nggak layak. Biarkan Allah itu yang mengurusnya. Ya nanti kan Namrud Allah matikan dengan makhluk terkecil kan? Sebagai satu kebalikan dari kesombongan seorang raja. Saat ini menarik, Ustaz. Jadi sebenarnya tadi saya coba menarik kembali bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu menolak bantuan malaikat Jibril yang notabene adalah pesuruh Allah ya. Betul. Tetapi dengan mengatakan bahwa aku hanya butuh Allah. Ini mungkin salah satu yang hilang dalam kehidupan kita saja. Kadang kita itu sering mendapatkan kesusahan ya, dalam tanda kutip sebuah ujian ya. Allah itu sebenarnya tidak memberikan kesusahan pada hambanya, tetapi Allah sayang dengan memberikan ujian ya. Karena ujian itu tanda sayang Allah kepada hambanya. Betul. Ini gimana Ustaz ya yang terjadi di masyarakat? Kita membangun hubungan vertikal ya kepada Sang Pencipta untuk selalu kita terjaga. Ustaz. Nah, jadi memang Allah berikan ibrah bagi kita sehingga Nabi Ibrahim digelari Khalilullah karena keterikatan dengan Allahnya itu Masya Allah. Sehingga apapun perintah Allah sami'na wa ata'na. Dan ketawakalan Nabi Ibrahim itu Masya Allah. Dia hanya mencintai Allah lebih dari segalanya gitu. Sehingga hidupnya pun untuk Allah. Makanya dalam perjalanannya Nabi Ibrahim itu juga disebut dengan muhajirun ilallah. Muhajirun ilallah. Dia orang yang berhijrah menuju Allah. Dalam hidupnya konteks untuk, ini ya, dalam personalitinya ya. Personalitinya, hidupnya hanya untuk Allah. Makanya dakwahnya ya ke berbagai negeri itu ditempuh oleh Nabi Ibrahim hingga usia lanjut. Bayangkan dalam usia lanjut pun itu belum dikasih keturunan oleh Allah. Karena saking sibuknya berdakwah. Mensiarkan agama yang kita cintai ini. Iya, Masya Allah. Jadi tidak lagi mengeluh urusan dunianya. Makanya doa Rabbi habli minas solihin itu doa yang dimintakan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah mulai usia lanjut itu. Sebelumnya hidupnya untuk dakwah gitu kan. Menyeru orang untuk beribadah, mentauhidkan Allah. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Jadi wajar saja kalau kemudian beliau itu menjadi salah satu manusia yang mulia dengan sebagai bapak para nabi. Nabi. Karena kemuliaannya bisa membaca kondisi alam ya. Kemudian ditarik dengan kondisi keimanan secara personality dan yang kemudian bagaimana keteguhannya ini kan yang luar biasa yang mungkin kalau manusia sekarang ini ada tapi jarang sekali ya yang betul-betul bagaimana mencintai Allah lebih daripada pribadinya itu. Nah, itu poinnya. Makanya nanti setelah berdakwah ke Mesir kan, nanti dianugerahi calon istri kan. Karena Raja Mesir lihat nih Nabi Ibrahim udah sepuh gitu kan, sama istrinya nggak punya anak, dikasih tuh sebagai pembantu gitu kan, istilahnya hadiah gitu kan. Dari Raja Mesir pada saat itu untuk membantu Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Jadi setelah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu diusir atau bukan diusir sebenarnya, hijrah ya Ustaz ya? Pengusirannya dalam konteks selesai setelah dibakar itu ya. Jadi kemudian setelah itu beliau hijrah karena emang udah nggak layak untuk dakwah. Udah nggak walaupun Nabi Ibrahim sudah ditunjukkan Allah dengan kondisi tidak luka sedikit pun, tetap aja mereka nggak percaya gitu. Kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk hijrah. Nah, berarti pada saat hijrah itu di Mesir ya, langsung ke Mesir. Itu kondisinya juga mungkin atau mereka di Nabi Ibrahim dan keluarga tentunya ya, itu diterima atau bagaimana? Kemudian berdakwah juga di sana. Nah, dalam tempo yang cukup lama dakwah Nabi Ibrahim akhirnya kan mendapatkan sambutan. Nah, seperti Raja Mesir itu menyambutnya gitu kan, bahkan memberikan hadiah gitu kan. Jadi hampir mirip kasusnya dengan kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi hijrah, kemudian juga beliau mengirimkan surat ke Raja Mesir kan, dikasih hadiah kan. Salah satunya kan Maria Al-Qibtiyah. Nah, itu mirip Siti Hajar yang dihadiahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sebenarnya ini hampir sebuah perulangan yang gitu. Allah ingin tunjukkan kepada manusia bahwa perulangan ini kita harus ambil ibrah yang kita tarik sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya nanti ketika Siti Sarah terutama, Masya Allah, ini wanita yang sangat mulia gitu. Melihat suaminya belum punya anak gitu kan, maka Siti Hajar yang dihadiahkan tadi inisiatif beliau itu, Masya Allah. Ini udah dikasih aja, dinikahkan sama suaminya. Semakin menarik saatnya bahwa ternyata dalam perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada keikhlasan. Salah satunya bagaimana istri pertama beliau saatnya. Betul, istri pertama beliau. Siti Sarah ya, namanya Siti sebenarnya kita di masyarakat kita ya, Sayyidah Sarah itu dengan keikhlasannya untuk bisa berbagi. Oke, sahabat Yamani TV, semakin menarik bahwa ternyata di dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah tauladan ya. Yang pertama adalah bagaimana bisa mengkondisikan dirinya dalam usia dini ya, bagaimana usia 7 tahun bisa mampu melihat nilai-nilai ya, kebenaran, kebatilan di dalam perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah mampu mendialogkan kebenaran itu, ya. Mampu mendialogkan kebenaran itu ya dengan logika-logika yang tepat ya. Kemudian yang ketiga tidak terlepas bagaimana tetap mendakwahkan keluarga besarnya untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada masyarakat dan kepada ruang lingkup yang lebih luas lagi yaitu pemerintahan ya, begitu ya. Semakin luar biasa sahabat Yamani, tetap di program Road to Ramadan Jannah Prom bersama TV Yamani.